anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pasti kamu sehat-sehat dan juga kamu mau beribadah sudah mandi tentunya, ya kan Kak Heni? Benar. Nah, kalau nggak mandi nanti gimana Kak? Pasti dia nggak segar ya kan? Jadi loyo. Iya, Malas. iya, jangan malas ya Kak, karena kita nggak lihat ke rumahnya ya kan Kakak, jadi kita nggak tahu mereka udah bangun apa enggak ya. Benar. Jadi kami nanti datang loh ke rumahnya masing-masing menanyakan mamanya atau papanya sudah bangun apa belum ya. Nanti Inang telepon ya Kak ya, kita telepon nanti ya Kak ya. Oke, kita mau beribadah, sebelum kita beribadah kita akan angkat pujian kita. Ayo kita semua berdiri dengan semangat. Kita mau nyanyi apa Kak? Satukanlah hati kami. Oke, kita bernyanyi, kita bersatu dalam hati. Ayo semuanya semangat yuk. Satukanlah hati kami untuk menyembah oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo Kak bergandeng. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Ayo sekali lagi, ikutin ya. Satukanlah hati kami untuk menyeji dan menyembah oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo bergandengan sama adik kakak. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Berarti kita keluarga kerajaan Allah dong ya Kak? Benar. Bersama anak-anak sekolah minggu semua ya kan Kak? Oke, kita masih berdiri, kita angkat pujian kita yang lagi, apalah judulnya Kak? Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Ayo semangat ya, kita menari di hadapan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya,
namamu. Ayo, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ayo semuanya gerak badannya yuk. Semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekarang kamu duduk yang rapi, kamu harus setia kepada Yesus dan setia juga mendengar firman Tuhan. Sampai selesai ibadah kita, kamu harus duduk dengan rapi. Ayo kita mulai ibadah kita. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita memasuki ibadah kita, persiapkan hati dan pikirannya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 366 ayat 1 dan ayat 2. O wale Jesus Tuhaki. Yesus Tuhaki, oh Tuhan mindat dan hati, oh barua oh sasude nang hona puna hamime, oh sondang siang sugoi Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada hari ini yaitu titah yang kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya 2, 3 ya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi adik-adik yang di rumah semua boleh sama-sama kita mengucapkannya. Titah yang kelima, 2, 3 ya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Tuhanku, bila hati kawanku. Jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita berdoa mengaku iman. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita kembali menghafalkan ayat bulanan di bulan Maret. Ini adalah minggu yang terakhir, tanggal 28. Diharapkan semua anak-anak sudah harus menghafalnya ini dengan luar kepala. Roma 3 ayat 24. Marilah kita sama-sama menghafalkannya. 2, 3, ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dengan semua anak-anak yang di rumah dari kelas 3 sampai SMP, silahkan bangkit berdiri dari tempatmu, berdiri di tempatmu yang sekarang. Kita sama-sama mengucapkannya untuk yang terakhir kali, karena ini adalah minggu terakhir bulan Maret. 2, 3, ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bernyanyi, buka Kidung Jemaatnya nomor 184, ayat 1 dan ayat 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu pada hari ini tanggal 28 Maret 2021 yang pertama, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing hari ini. Karena itu bagi adik-adik yang beribadah silahkan dimulai jam 8 dengan panduannya di YouTube Amang Pendeta, silahkan ikuti dan minta bimbingan dari orang tuanya untuk mengaksesnya di YouTube. Yang kedua, ayat bulanan untuk bulan April kita sudah bisa lihat, nanti akan ditayangkan di video ini. Dan adik-adik sekolah minggu harap menghafalkannya di rumah masing-masing karena pada minggu yang akan datang kita sudah memasuki bulan April. Dan tepatnya hari yang akan datang kita sudah memasuki yang pertama hari Jumat tanggal 2 April itu adalah perayaan Jumat Agung mengenang atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jadi kita tetap beribadah. Nanti panduan ibadahnya tetap ikuti dalam YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, hari Minggu tanggal 4 April kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga melaksanakan ibadah kita masing-masing. Nanti juga boleh lihat panduannya dalam YouTube. Dan adik-adik sekolah minggu pada minggu jam tanggal 4 bulan April pukul 5 pagi kita melaksanakan ibadah subuh atau yang sering disebut dengan ibadah buha-buha ijuk, maka adik-adik kelas 3 sampai SMP boleh datang ke gereja dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, menjaga jarak, dan nanti mencuci tangannya. Kita melaksanakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam pagi pada pukul 5 dan setelah itu kita melaksanakan pencarian telur Paskah. Adik-adik yang kecil masih tinggal di rumah, nanti adik-adik yang paling besar yang membawa telur Paskah untuk adik-adiknya. Dan setelah itu kita melaksanakan senam pagi sebentar, olahraga bersama, lalu kemudian boleh kembali ke rumah masing-masing. Pada minggu yang akan datang, tanggal hari Minggu berikutnya kita juga beribadah, maka tetap ikuti ibadahnya, lakukan ibadahnya, dan semua persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah diserahkan kepada Sintua, atau boleh langsung kepada guru sekolah minggunya lewat WA guru sekolah minggu, atau langsung menelpon guru sekolah minggu supaya guru sekolah minggunya juga boleh jemput ke rumah adik-adik masing-masing. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini, kiranya adik-adik sehat, orang tua sehat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah hati, pikiran, dan tubuh kami, sebab sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berdiam dan menguasai hidup kami, agar kami dipimpin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, kita sudah masuk Minggu Palmarum. Berarti hari Jumat depan kita sudah merayakan perayaan peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Nah, hari ini di Minggu Palmarum itu adalah peristiwa di mana Yesus hendak memasuki Yerusalem dan disambut dengan meriah, disambut dengan sorak-sorak hosianna dari banyak orang ketika Yesus memasuki Yerusalem. Nah, sekarang di Minggu Palmarum ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Silakan dibuka Alkitabnya yang di rumah.
Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Amang akan baca untuk kita semua demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang mau tanya dulu sama kalian, siapa di sini yang pernah mengejek atau mengolok-olok temannya? Siapa di sini anak-anak yang pernah mengejek atau mengolok-olok temannya? Yang mengata-katai temannya, bilang temannya jelek, bilang temannya kotor, bilang temannya bodoh, bilang temannya miskin, bilang temannya apalagi bajunya tidak bagus, handphonenya tidak bagus. Siapa yang pernah mengejek temannya di sini? Nah, kira-kira mengejek teman itu perbuatan terpuji atau tidak? Mengejek teman itu perbuatan baik atau tidak? Mengejek teman itu kira-kira membuat temannya semakin lebih baik atau tidak? Tidak. Sebaliknya kalau Amang tanya, siapa di sini dari kalian yang sudah pernah diejek oleh temannya? Lalu bagaimana perasaan kalian ketika teman kalian mengejek kalian? Apakah perasaannya senang? Ada yang gembira, ada yang bahagia, ada yang memuji-muji, dan ada yang bilang terima kasih. Pasti adik-adik tidak suka kalau ada temanmu yang mengejek kau. Dan sebaliknya juga teman kita tidak suka jika kita mengejek teman kita, mengolok-olok teman kita, bilang mereka itu miskin lah, bilang mereka itu bodoh lah, bilang mereka itu tidak baik lah, bilang orang tuanya begini dan begitulah. Nah, hal itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat gak adik-adik, Tuhan Yesus sendiri pun ternyata pernah diejek dan diolok-olok oleh serdadu-serdadu ketika Yesus hendak dibawa ke penyalipan. Mereka dengan mulutnya mengejek Yesus, katanya, "Hei kau, raja orang Yahudi, kalau kau benar raja, selamatkanlah dirimu, lepaskanlah dirimu." Katanya kau raja, ternyata kau nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Lalu mereka mengejek-ejek Yesus dengan sepuas hati. Mereka menertawakan Yesus, meludahinya dengan ludahnya bayangkan, katanya begitu kan. Lalu menamparnya, memukulnya sesuka hatinya begitu. Yesus pun pernah diejek. Dan pasti ketika kita diejek, pasti kita tidak senang. Kita tidak suka, kita aja nggak suka diejek. Apalagi kalau kita mengejek sesama kita, manusia, mengejek teman kita. Nah, Amang mau tunjukkan sama kalian bagaimana cerita Yesus itu ketika diejek oleh para serdadu-serdadu itu, diejek oleh orang-orang yang ada di situ, diejek oleh para mahkamah-mahkamah agama yang tidak suka dengan Yesus. Sementara Yesus dengan jelas tidak ada melakukan kesalahan, tetapi justru dia dibenci, dihina, dan tidak disukai oleh orang banyak. Jadi kalaupun kita melakukan yang baik, hal-hal baik, melakukan semua yang apa dikehendaki oleh Tuhan, tapi orang mengejek kita, ingatlah kalau Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang serupa. Nah, coba perhatikan ke arah Amang di sini. Amang mau tunjukkan sama kalian ketika Yesus itu diejek oleh para serdadu-serdadu, lalu ketika dia dibawa ke depan pengadilan, disitulah para serdadu-serdadu dan mahkamah-mahkamah agama itu melakukan perbuatan mengolok-olok Yesus. Ini dia. Ini Tuhan Yesus. Dia sudah sangat dia sudah sangat menderita, dia sudah sangat kesakitan, dia sudah sangat
merasa letih, lelah begitu ketika dia diejek oleh serdadu-serdadu itu yang membawa dia, memaksa dia supaya Yesus itu harus nanti disalibkan gitu. Lalu dia berjalan. Yesus itu berjalan begini. Dia berjalan. Lalu dia dibawa ke depan pengadilan. Setelah dibawa ke depan pengadilan, dia dipukuli oleh, nih misalnya nih, dia dipukuli oleh serdadu-serdadu itu, kepalanya dipukuli begini, lalu badannya dipukuli, lalu kakinya, tangannya dipukuli, sampai dia akhirnya Tuhan Yesus itu terjatuh begitu. Tapi mereka tidak selesai sampai di situ. Lalu yang paling mengerikannya adalah begini. Mereka membuka pakaian Tuhan Yesus. Mereka buka begini. Nah, ditelanjangi. Bayangkan ditelanjangi. Kalau ada orang yang menelanjangi sesama kawannya manusia, itu artinya penghinaan. Lalu mereka melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus. Dibuka pakaiannya. Katanya kan, karena mereka bilang Yesus itu katanya Raja Yahudi, sebagai simbol kerajaan, lalu mereka mengenakan pakaian ungu tadi katanya. Lalu mereka mengganti, padahal maksud dari mengganti pakaian ungu ini sebenarnya adalah juga untuk mengejek. Lihat, mereka ganti pakaiannya Tuhan Yesus dengan jubah yang ungu katanya tadi. Lalu mereka pakaikan begitu. Tapi ini juga mereka lakukan dalam rangka untuk mengejek Tuhan Yesus. Mereka mau bilang gini, katanya kau raja, tapi kau tidak bisa melawan, tapi kau tidak bisa selamatkan dirimu, tapi kau tidak bisa melepaskan dirimu dari segala kejahatan itu. Lalu mereka kenakan pakaian jubah ungu itu begini. Tapi Yesus sudah sangat lemas, sudah sangat lelah begitu. Dia tidak mampu lagi ngomong apa-apa, bilang apa-apa. Tapi semua ejekan-ejekan, bahkan Tuhan Yesus di kondisi yang sudah sangat capek ini, di kondisi yang sudah sangat lelah ini, dia masih diejek, dia masih dipukuli, ditampari begitu, diludahi. Sampai benar-benar Tuhan Yesus itu sangat lelah, dia sangat menderita, dia sangat capek, dia sangat bersedih. Lalu dia dihadapkan kepada mahkamah agama, dibawa lagi ke hadapan para serdadu-serdadu tadi. Katanya, kalau kau benar-benar anaknya Allah, maka selamatkanlah dirimu, katanya begitu. Padahal dia sudah sangat diludahinya lagi, diambil lagi bulu, dipukulkan lagi ke kepalanya, ditampari begitu kan. Kan siapa pernah begitu? Siapa pernah dicubit mamanya di rumah begitu? Kalau dicubit mamanya sampai patah enggak kakinya? Enggak mungkin kan? Tapi mereka melakukan itu kepada Tuhan Yesus dengan sesuka hati mereka, ditamparinya begitu kan, dengan sesuka hati mereka sampai Yesus itu tertunduk dan benar-benar itu adalah perbuatan jahat. Lalu kemudian tahu nggak adik-adik, setelah itu mereka kembali membuka jubah itu. Kau nggak betul kau raja gitu kan, karena tadi pakaian itu dikenakan untuk mengejek aja gitu. Yesus sudah sangat lemas begitu. Lalu dibukanya lagi, dipakaikan lagi pakaian Yesus yang tadi yang sudah terkoyak-koyak itu, yang sudah berlumuran dengan darah itu, yang sudah sangat kotor itu, kembali dipakaikan. Mau bilang begini, ini yang pantas bagimu, kau nggak cocok kau raja, kau lebih cocok menjadi orang yang tidak pakai pakaian raja. Lalu dikenakan kembali. Nah, itulah kisah baru yang paling mengerikannya adik-adik. Setelah itu mereka mengenakan mahkota duri. Begini, ini nih mahkota durinya, lihat. Ini mahkota duri, lalu dikenakan ke kepala Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Itu juga adalah bagian dari penghinaan. Tahu nggak kenapa itu bagian dari penghinaan? Ya kalau memang seorang raja, tentu yang dipakainya adalah mahkota yang bagus itu, yang mahal itu, yang benar itu. Bukan malah mahkota duri itu penghinaan, ejekan, olokan. Kau kan raja gitu, kau raja abal-abal kayaknya kau. Makanya yang dibuat itu adalah mahkota duri, bukan mahkota mahal, bukan mahkota yang benaran. Nah, beginilah Tuhan Yesus. Sudah sangat menderita, sudah sangat bersedih, sudah sangat lemas, masih dibuat kepada dia apa? Mahkota duri ke kepalanya. Bayangkan, itu semua untuk siapa adik-adik? Kalau Yesus melakukan hal yang seperti itu sampai dia menderita, Amang mau tanya sama kalian, itu kira-kira untuk siapa? Itu kira-kira untuk siapa? Untuk kita, menebus kita orang-orang berdosa. Pertanyaan Amang sama kalian, jahat nggak para serdadu itu? Jahat nggak para orang-orang yang mengolok-olok Yesus, yang menjelek-jelekkan Yesus dan yang menghina Yesus itu? Jahat nggak? Jahat.
Itu tindakan yang sangat jahat, padahal Tuhan Yesus tidak ada melakukan kejahatan sedikit pun dalam hidupnya. Ya, karena itu adik-adik, apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama, Amang mau katakan sama kalian, jangan menjadi anak-anak yang suka mengejek atau mengolok-olok temanmu. Ingatlah, temanmu itu juga ciptaan Tuhan. Kalau kamu mengejek temanmu, itu artinya kamu juga mengejek Tuhan penciptanya. Kalau kawanmu tidak lebih cantik darimu, gak usah bilang, hei jelek, roa balang, pese hidung, keriting, apalagi birong galot gitu ya, gak usah, gak boleh. Itu adalah tindakan yang gak boleh diucapkan. Karena itu bagian mengejek. Mengejek siapa? Temannya. Sama dengan mengejek siapa? Kan ada anak-anak begitu kan? Karena pakaiannya jorok, karena pakaiannya ada koyak-koyaknya, karena jajannya sedikit, yang ada diejek, orang miskin. Gak boleh. Tuhan marah. Karena yang menciptakan dia siapa? Tuhan. Kalau kita mengejek ciptaan Tuhan, itu artinya kita mengejek Tuhan. Maka adik-adik, yang pertama yang harus diingat adalah tidak boleh mengejek sesama manusia. Kalau kau punya baju cantik, handphone cantik, makananmu enak-enak, jajanmu banyak, syukurilah. Ya kalau perlu tolong kawanmu yang tidak punya seperti yang kau punya, itu baru anak Tuhan. Tapi kalau mengejek seperti serdadu-serdadu tadi, mahkamah-mahkamah agama tadi, sampai meludahi Yesus, sampai mengganti mengoyakkan pakaiannya hanya untuk menunjukkan dirinya supaya lebih hebat, itu tidak bisa, itu tidak baik. Itu bukan tindakan yang terpuji yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah menghargai orang lain. Adik-adik harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, siapapun itu orangnya. Baik yang kurang kaya atau yang kaya, yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang tidak lebih seberuntung kamu harus menghormati setiap orang. Tidak boleh anggap enteng, tidak boleh anggap sepele. Ingatlah, setiap orang diberikan, diberkahi oleh Tuhan banyak berkat. Hari ini kau boleh ketawa, hari ini kau boleh menikmati makanan enak, orang tuanya banyak. Jangan-jangan besok dia yang berganti, dia yang banyak uangnya, dia yang berhasil. Kau nggak mau belajar, akhirnya nanti kau yang sebaliknya. Nah, karena itu jangan pernah mengejek sesama teman kita, nggak boleh, Tuhan marah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah meneladani Yesus. Nah, sikap yang ketiga yang harus dilakukan adalah meneladani Yesus. Kenapa harus meneladani Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Lihatlah, meskipun Tuhan Yesus itu diolok, meskipun Tuhan Yesus itu diejek, apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia balas enggak? Oh, kau ya, kau ejek-ejek aku, tampar kau ya, gitu kan? Kan gitu kan? Anak-anak sering gitu kan? Kau ejek, kau bilang-bilangin nama mamaku, kupukullah dia, kucubitlah kepalanya, kucubitlah apanya lagi, kutariklah kupingnya, kujambatlah dia, kan gitu kan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika dia diejek, apa yang dia? Ketika serdadu itu meludahi Yesus, balik enggak Yesus meludahi? Deh, kata gitu. Datang Yesus, deh, gitu enggak kata Yesus? Enggak ada. Kalau itu artinya apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dibalas enggak? Justru apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu lahir dari mana itu adik-adik? Dari hati yang paling dalam. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, gak mungkin kita bisa ngomong kayak gitu. Biasanya kalau dia pukul lagi, aku pukul lah gitu kan. Kalau dia tumbuk, ya balik ku tumbuk. Mana mau aku? Berani kali dia, enak kali dia, kan gitu kan. Nah, anak-anak Tuhan itu enggak. Jadi meneladani Yesus ketika kita diejek, ketika kita diolok, yang kita lakukan adalah mengampuni, memaafkan. Sebab pembalasan itu, ingatlah, pembalasan itu milik Allah. Gak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan perbuatan baik. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanya orang yang ada di sebelah kanannya Yesus itu kan menjadi bertobat dia ketika dia menerima Yesus, padahal nyawanya sudah tinggal sedikit lagi. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kau anak yang baik, kau anak yang mau bertobat. Kau tidak mengingat-ingat segala kejahatanmu, kau mau berbalik kepadaku. Nah adik-adik, demikianlah juga kita anak-anak Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Amang punya satu cerita. Ada pernah dua orang anak, yang satu ini anaknya yang miskin, orang tuanya tidak punya apa-apa gitu. Lalu dia sekolah dengan memakai pakaian yang seadanya.
Dia memakai sepatunya sudah koyak-koyak, bajunya juga yang tadinya warna putih sudah kayak warna hitam gitu kan. Karena memang gak ada uang mamanya membeli atau mengganti. Roknya juga aturan warna merah, seragam SD-nya aturan warna merah sudah kayak berubah warna gitu. Lalu ada satu temannya yang melihat dia. Setiap kali dia bertemu, dia bilang apa? Hei, anak orang miskin, bajumu bajumu nggak merah putih lagi ya, atau nggak putih merah lagi ya, atasnya putih, bawahnya merah. Tapi apa? Bajumu sudah coklat sama warna hitam ya, katanya begitu. Setiap kali anak ini mendengar itu, dia sangat bersedih, dia menangis. Satu hari dia bilang sama orang tuanya, katanya begini, "Mak, apa?" katanya begitu. "Kenapa nak?" katanya kan. "Kenapa kita miskin?" "Loh, kau kok ngomong kayak gitu?" kata mamanya kan. "Iya, tiap hari aku diejek sama kawanku itu, yang anak orang kaya itu." Lalu kata dia begitu, "Mulai besok aku nggak mau lagi sekolah." Dia nggak mau sekolah. Jadi 3 hari 4 hari dia nggak sekolah. Lalu gurunya nanya, "Loh, kita buatlah namanya dulu si Tono. Si Tono kemana? Kenapa nggak datang sekolah?" katanya. Lalu yang lain bilang, nggak tahu bu, gitu kan, nggak tahu. Lalu ke hari kelima orang tuanya datang menjumpai ke sekolah. Karena surat panggilan datang kan gitu. Lalu orang tuanya datang. "Bu, kenapa anaknya nggak datang sekolah?" kata bu gurunya ke orang tuanya si Tono. "Iya bu, dia diejek-ejek kawannya. Katanya dia miskin, katanya dia kotor, katanya dia jorok, pakaiannya begini dan begini." Lalu orang tuanya bilang, "Memang bu, kami miskin, kami tidak punya apa-apa. Untuk mengganti pakaian anakku ini kami bersusah payah, untuk makan sehari-hari pun kami sangat susah." Katanya begitu kan. Jadi ada teman-temannya yang mengejek dia. Lalu gurunya nanya, "Siapa di sini yang berani mengejek Tono?" katanya. Lalu dengan hati yang kawannya mengejek tadi anak orang kaya itu tunjuk tangan gitu. Lalu gurunya panggil di hadapan teman-temannya dan di hadapan orang tuanya. Maka temannya anak orang kaya tadi disuruh minta maaf kepada si Tono. Lalu mereka bermaafan, berpelukan. Lalu katanya, "Tono, maafkan aku ya, aku tidak akan ulangi lagi. Kalau aku ternyata punya begini, itu pun adalah punya orang tuaku. Aku janji deh tidak akan mengejek kau. Lalu nanti aku akan bilang supaya mama dan bapakku belikan seragam baru samamu," katanya. Nah, mulai dari situ mereka berteman. Mereka teman akrab sampai besar. Akhirnya Tono berhasil. Dia juga membantu si kawannya tadi yang akhirnya tidak terlalu kaya seperti orang tuanya. Nah, adik-adik, Amang mau bilang, begitulah bahayanya sikap mengejek. Jadi tidak boleh mengejek. Dunia ini boleh berputar. Sekarang kita di sini, mungkin besok kita akan dibawa besok begini ya. Tidak boleh. Yang perlu bagi kita adalah tetap menghormati sesama itu sebagai ciptaan Tuhan. Tetap menghormatinya dan melakukan yang terbaik di hadapan mereka. Dan yang terakhir, tetap meneladani Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini, mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang menghormati, menghargai orang lain, bukan malah mengejek-ejek atau mengolok-olok mereka, karena kami percaya bahwa kami semua adalah ciptaan Tuhan. Ketika kami mengejek sesama kami, itu artinya kami juga mengejek Engkau. Bapa, tolonglah kami agar kami juga bertindak baik, berlaku baik, bersikap baik terhadap sesama kami, sebab demikianlah Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kiranya dapat kami lakukan, agar kami dapat bersahabat dengan teman-teman kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, teman kami di sekolah dan di sekolah minggu. Lindungi juga guru-guru kami di sekolah minggu dan di sekolah, sertai mereka agar dapat mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, lindungi mereka, berikan kesehatan, agar mereka selalu dapat mengajarkan kebaikan dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, bimbing dan sertailah kami saat kami belajar. Kalaupun masih kami lakukan di rumah kami dengan daring, kami tahu roh Tuhan menyertai kami, agar kami tetap menjadi anak-anak yang bijaksana. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan barusan, yang mengajarkan kita supaya tetap menjadi anak-anak yang tidak mau mengejek dan mengolok-olok sesamanya. Karena itu lakukanlah firman Tuhan dengan baik dan
hidupi dalam kehidupanmu sehari-hari. Saatnya bagi kita sekarang untuk bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera, sambil memberikan persembahan kita untuk kerajaan Allah. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun senang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu hilang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun senang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa yang benar. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai beribadah. Tentunya semua apa yang difirmankan Tuhan, ibadah kita semoga berbuah di dalam hati kamu masing-masing. Dan kami, Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.